Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 26 September 2020. Salib Yesus, sumber kekuatan. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari kitab Pengkhotbah bab 11 ayat 9 sampai dengan 12 ayat 8. Dan Injil Lukas 9 ayat 43b sampai dengan 45. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini Yesus menyatakan akan penderitaannya. Namun saudara-saudara, para murid Yesus tidak mengerti apa yang dimaksudkan Yesus karena mereka tidak mengerti maknanya. Maknanya tersembunyi bagi mereka. Dan ini harus dijalani oleh Yesus untuk penggenapan rencana Allah dalam penyelamatan. Penderitaan dan salib serta kematian yang akan dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah konsekuensi logis dari pewartaannya tentang kasih dan kerajaan Allah. Kita melihat Yesus taat atas rencana Allah. Dia tidak melarikan diri atau menghindari penderitaan yang akan dialami. Yesus mau menerima dan menanggung semuanya itu demi kita orang yang berdosa. Nah, saudara-saudaraku, adakah kita membayangkan bagaimana beratnya, perihnya penderitaan Yesus yang harus ditanggung? Bagaimana kita melihat penderitaan Yesus yang begitu perih di dalam kehidupan kita? Apa yang dapat kita perbuat atas penderitaan Yesus ini? Kita semua tahu saudara-saudara, Yesus yang mewartakan segala kebaikan, melakukan segala kebaikan, malah direspon dengan marah, dendam, dengki, dan iri oleh orang-orang terkemuka dalam bangsa Yahudi pada saat itu. Dan kematian di kayu salib adalah konsekuensi dari perwataannya tentang kerajaan Allah. Sebagai seorang manusia biasa, Yesus tahu akan hal itu, dan tentu Ia juga merasakan cemas dan takut sama seperti kita manusia pada umumnya. Namun sebagai Allah, Ia sangat mencintai manusia dan rela mati dengan ikhlas di atas kayu salib yang hina demi menebus dosa-dosa kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan kita sebagai orang berdosa melihat Yesus yang mengambil alih atas hukuman kita? Seharusnya kitalah yang menanggung, mengalami. Namun Yesus dengan penuh cinta mau mengambil alih semuanya itu. Di dalam kehidupan kita sehari-hari saudara-saudara, kita pasti menjumpai salib-salib kehidupan kita. Entah kita sebagai pekerja, pemimpin, pelajar, tentara, guru, dan lain sebagainya. Salib-salib itu tak dapat kita hindari. Namun realitanya saudara-saudara, kita tidak mau menghadapi atau malah menghindar salib-salib kehidupan yang seharusnya kita tanggung. Dan seharusnya kita pikul. Kita sendiri tak taat, tak setia, dan tak sabar. Kita melihat begitu taat dan setianya Yesus memanggul salibnya. Yesus telah memberi contoh kepada kita di dalam jalan salibnya. Ia menjalani penderitaan dengan setia, dengan sabar dan tuntas. Kita pun, saudara-saudara, harus menjalani salib kita dengan penuh setia, taat, dan sabar. Ini pasti berat, saudara, bagi kita. Namun percayalah, salib kita akan terasa ringan bila kita satukan dengan salib Kristus sendiri. Karena salib Kristus adalah salib kemenangan dan kemuliaan.
salib Yesus sebagai sumber kekuatan bagi kita yang percaya akan Dia. Mari saudara-saudara, kita mau memandang salib yang telah dipersembahkan oleh Yesus kepada kita sebagai kemenangan dan kemuliaan. Kita mau meresponi dengan mau selalu mati raga, menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus dengan penuh setia dan taat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita melawan virus corona bersama-sama. Tetap di rumah saja, pakai masker di luar, sering-sering cuci tangan. Semangat! Haleluya!